Gue yakin 95% ke atas dari software house atau software agency yang ngerjain project custom software development pernah nerima change request yang gak masuk akal yang bikin projectnya jadi boncos. Gue Saska dari Labtech Indie, dan hari ini gue pengen share gimana Labtech Indie overcome permasalahan tersebut dengan ngembangin yang namanya Modular Product Development Framework. Biasanya yang jadi penyebab project-project software development gagal itu, salah satu yang sering muncul adalah bahwa requirement-nya itu nggak bisa di set in stone. Jadi waktu scoping project-nya di depan, commissioning project-nya di depan, ternyata requirement-nya terus berkembang sambil jalan. Nah, itu biasanya terjadi karena gagalnya proses requirement gathering yang proper, yang agile, lalu kontraknya udah di commission, sedangkan kontraknya sendiri nggak agile. Jadi ternyata nature project-nya harus agile, tapi kontraknya tidak agile. Nah, ciri-ciri teman-teman terjebak ke situasi kayak tadi adalah ketika satu, waktu kita commissioning project-nya di depan, ternyata tornya itu nggak clear, nggak jelas. Tor yang diberikan itu cenderung generik, umum gitu ya, tapi diposisikan seolah-olah requirement-nya udah set in stone, udah fix. Padahal ternyata sambil jalan project-nya berkembang gitu ya, kita deliver software-nya, build-nya versi 1, versi 2, dan seterusnya. Ternyata muncul requirement baru yang kliennya baru kepikiran. Oh iya, stakeholders-nya baru ingat. Oh iya, ternyata ini harus ada fitur A, fitur B, fitur C. Dan unfortunately, ketika nature-nya sebenarnya harus dikerjain dengan pendekatan agile, tapi kontrak yang teman-teman dapat justru perjanjian kerjasamanya ini tidak agile. Jadi tidak ngasih ruang untuk adanya penambahan budget, penambahan resource gitu. Sehingga teman-teman terjebak di siklus change request yang panjang, yang waktunya jadi molor, dan juga ujung-ujungnya budgetnya membengkak. As an agency, margin teman-teman jadi makin tipis gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara requirement gathering, kita bisa reflect ke ilustrasi ini. Ada konsep yang namanya 5 layers of UX, di mana kalau kita lihat di ilustrasi ini, yang namanya user interface design atau visual design, itu sebenarnya layer paling konkret dari UX proses. Di bawahnya perlu ada layer yang foundationnya, yaitu skeleton yang include ada interface design, navigation design, information design, yang si skeleton ini ditopang sama structure, termasuk ada information arsitekturnya, interaction design-nya mau seperti apa gitu. Dan di bawahnya lagi perlu ada functional dan content requirement atau yang kita bilang scope. Nah, mestinya TOR ini include functional dan content requirement yang matang, yang dibalik itu mestinya pun ada strategi yang jelas, strategi produk yang jelas. Dan strategi produk ini dikembangin, dasarnya adalah dua hal, user needs dan business goal. Seringkali gue menemukan project-project commissioning software development, custom software development ini, either business goal-nya nggak jelas, atau user needs-nya nggak jelas. Yang lebih parah lagi, kadang-kadang dua-duanya sama-sama nggak jelas. Jadi ini bisnis objektifnya apa nggak clear. Kebutuhan customer-nya juga penuh asumsi. Jadi nggak melakukan proper user research. Jadi sebenarnya kalau dilihat di gambar ini pun, makin ke bawah tuh layernya makin abstrak. Nah pertanyaannya adalah, kalau kemudian kita mau ngembangin sebuah software, ngembangin sebuah produk digital, dan kita perlu punya layer-layer ini, then how kita bisa start properly dengan menyusun user needs, business goals sebagai strategi, yang kemudian jadi functional dan content requirement, mungkin dalam pendekatan Scrum ini jadi product backlog-nya, untuk kemudian diterusin jadi di layer structure, skeleton, sampai akhirnya ngomongin visual design. Menurut gua, solusi yang bisa kita pakai untuk menjawab challenge menyusun desain sistem yang proper seperti ini, sebenarnya udah ada, yaitu framework-framework yang kelihatannya ini juga bukan framework yang baru dan asing, tapi ini framework yang udah cukup harusnya udah jadi second nature gitu kali ya, atau udah jadi cara untuk kita, defaultnya untuk kita ngembangin produk digital. Yang pertama, kita punya framework design thinking yang bisa kita pakai untuk
uh, identifying apa problemnya customer, kita bisa pakai untuk generate solutionsnya, kita ideate solutionsnya juga, lalu kita bisa iterate problem solutionnya di proses itu. Yang kedua adalah framework Lean Startup. Yang ini sebenarnya lebih ke gimana caranya kita build things iteratively dan incrementally. Jadi hypothesis itu cepat-cepat kita uji, cepat-cepat kita validasi, dan Lean Startup ini sebenarnya align banget sama mode-mode yang ada di dalam proses design thinking. Dan terakhir, pendekatan agile, dalam hal ini Scrum untuk software development, ini sangat relevan banget untuk bisa membuat proses yang kita jalanin itu, pengembangan softwarenya, adaptif terhadap perubahan. Karena sebenarnya hampir susah untuk dihindari bahwa yang namanya commissioning project pengembangan produk digital itu akan ada blind spot terkait requirement fitur-fitur yang kita baru kepikiran ketika produknya di-develop. Jadi rather than kita reject, kita deny si changes dan new requirement yang muncul di tengah-tengah, mestinya kita bisa adapt, kita bisa akomodir itu ke dalam proses yang sudah existing, tapi tentu harus diconsider kalau kita memprioritaskan fitur baru, dan is there any sacrifice yang harus diambil gitu ya untuk mendeprioritisasi requirement yang kemarin udah kita set up. So, 3 framework ini secara teori sebenarnya akan sangat oke banget, cocok banget untuk kita terapin ke project-project pengembangan produk digitalnya teman-teman, supaya menghindari permasalahan di requirement gathering yang nggak jelas tadi. Nah, menariknya, Labtech Indi sejak 2012 udah mencoba mempraktekkan framework ini untuk project-project yang kita jalanin, dan kita menemukan bahwa sebenarnya ujung-ujungnya customer tuh nggak peduli juga. Anda mau pakai design thinking, lean startup, waterfall, sunset, or whatever. Ujung-ujungnya pertanyaannya budgetnya berapa, timeline-nya gimana, deliverable-nya apa. Jadi framework yang kami percaya very powerful gitu ya, si design thinking, lean startup, agile gitu. Ternyata ada kesulitan lain nih untuk dibawa ke tataran teknis project. Karena di lapangan kadang-kadang nggak semua stakeholders itu paham value-nya melakukan proses user research misalnya. Nggak semua stakeholders paham bahwa dalam ngedevelop software itu, Scrum itu, Agile itu tidak membuat pengembangan project itu, pengembangan aplikasi itu jadi lebih cepat. Rather dia membuat prosesnya jadi lebih adaptif gitu. Nah, miskonsepsi dan pemahaman yang mungkin belum seragam ini kemudian jadi challenge juga waktu Labtech Indi selama 10-12 tahun terakhir mencoba mengimplementasikan framework ini secara rigorously. Ternyata banyak banget tantangan yang kita hadapin ketika mau membantu customer kita ngedevelop produknya secara agile. Dari pengalaman itu, kita kemudian, Labtech kemudian masuk ke proses refleksi yang refleksinya menghasilkan sebuah solusi yang kita pakai untuk menyelesaikan masalah kita sendiri sebenarnya, masalah Labtech sendiri gitu ya. Yaitu adalah Modular Product Development Framework yang dikembangin sama Labtech Indi. Dan lucunya, ketika kami mencoba mengimplementasikan design thinking, lean startup, dan agile software development dalam project-project stakeholders partner yang kami bantu gitu ya, ternyata ujung-ujungnya klien tuh nggak peduli juga sih. Lo mau pakai design thinking, lean startup, waterfall, agile, sunset, or whatever gitu. Ujung-ujungnya pertanyaannya budgetnya berapa, timeline-nya gimana, deliverable-nya apa. Jadi 3 ini yang paling penting. Karena ternyata beberapa challenge yang kami temui waktu mencoba mengimplementasikan framework ini adalah pemahaman stakeholders tentang value-nya requirement gathering yang proper di depan, kita wawancara user dulu, kita lakukan user research dulu, itu belum tentu semua setuju bahwa proses research itu beneficial for the project. Kadang-kadang proses user research, FGD, in-depth interview yang perlu waktu dan perlu budget, seringkali dilihat sebagai tambahan cost yang unnecessary. Itu satu hal. Belum lagi ketika kita bilang antara
partner sama kami gitu ya. Kita discuss, oke, kita mau pakai pendekatan Agile, Scrum gitu. Ternyata paradigmanya seolah-olah dengan pakai Scrum itu proses pengembangan aplikasinya, pengembangan sistemnya bisa jadi lebih cepat. Padahal nggak necessarily begitu. Penggunaan Scrum dan metode Agile lainnya, yang utama itu adalah membuat proses pengembangan softwarenya jadi lebih adaptif. Jadi ketika ada change request, ada requirement baru yang muncul seiring dengan berkembangnya sistemnya, aplikasinya gitu. Rather than kita outright deny dan kita tolak, tapi kita bisa akomodir dengan catatan bahwa oke, dengan resource yang kita punya, timeline yang kita punya, kalau fitur baru ini mau kita masukin ke proses yang ongoing sekarang, harus ada sacrifice nih Bapak Ibu. Harus ada fitur-fitur lain yang kita deprioritisasi sehingga kita bisa masukin requirement baru ini supaya tetap deliver sesuai timeline yang udah kita sepakati. Nah, kadang-kadang di lapangan tuh hal-hal kayak gitu tidak mudah untuk dikomunikasikan, apalagi ketika tadi persepsi dan mindsetnya belum on the same page tentang value dari framework ini. Makanya dalam rangka overcome dan mencari workaround dari situasi itu di lapangan seperti yang tadi gitu, Labtech Indi come up dengan solusi yang boleh dibilang agak kita spend extra effort untuk malah ngembangin framework kami sendiri. Labtech Indi kemudian ngembangin sebuah framework yang namanya Modular Product Development Framework. Prinsipnya Modular Product Development Framework ini adalah based on pengalaman kami mencoba mengimplementasikan framework tadi. Kita menggunakannya di project, menyalahgunakan tanda kutip di dalam project gitu ya. Kita make mistakes while doing it. Kita ada suksesnya ketika implementing Scrum, ada failure-nya ketika menjalankan Scrum gitu ya. Nah, semua battle scars tadi, semua pengalaman-pengalaman tadi kita kumpulin untuk kemudian kita bikin sebuah framework yang relatively lebih practical, lebih actionable, dan ini mengcombine design thinking, lean startup, dan Scrum gitu ya, yang sifatnya modular, sehingga dia bisa scalable secara mudah dan adaptable sama situasi bisnis atau situasi bisnisnya stakeholders yang mungkin beda-beda. Ngembangin aplikasi itu ketika kita mau mulai dari nol, circumstances-nya akan beda ketika sudah ada existing product yang lagi live di production, tapi harus kita revamp. Nah, pakai framework ini memungkinkan kita buat address dua situasi itu secara fleksibel. Nah, modulnya sendiri, how it works-nya begini. Modul-modul ini, ada 5 modul yang kita susun di framework ini. Jadi yang kuning-kuning ini adalah modul-modulnya, di mana modul itu adalah sebenarnya predefined atau standardized activity yang udah kita definisiin inputnya apa, outputnya apa, durasinya berapa lama, satu hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain, dan seterusnya, sama siapa aja yang perlu terlibat di dalam modul tersebut. Ada modul co-creation, ada modul in-depth interview, ada modul testing, ada modul design sprint, dan ada modul scrum sprint. Nah, masing-masing modul ini pun sudah kita define artefak-artefak yang bisa jadi input ataupun output dari masing-masing modul. Jadi, misalnya co-creation itu bisa generate customer journey existing atau customer journey design-nya, mau layernya layer swim lane diagram sampai ke service blueprint, itu bisa dihasilkan lewat proses co-creation. Co-creation juga kemudian bisa generate product backlog, atau ketika masih early stage dari proses development, kita mau gather user research, user needs-nya, kita bisa define persona, segmen market yang kita sasar, berikut problem statement atau hipotesa masalahnya. Yang kemudian hipotesa masalah ini kita jadikan input buat proses in-depth interview untuk nanti dapat customer insights. Customer insights ini akan kita feed lagi ke proses co-creation berikutnya, yang kemudian co-creation berikutnya akan membantu generate
low fidelity prototype, product backlog, yang ini nanti bisa dilempar lagi ke proses design sprint untuk menghasilkan UI UX, nanti ujungnya hasil UI UX bisa kita tes, kita validasi, sebelum nanti akhirnya kita bisa masuk ke proses development gitu. Nah, jadi ini adalah framework yang relatively practical dan modular, sehingga ketika kami support klien-klien kami misalnya gitu untuk ngembangin sistem-sistem mereka, depending on business case-nya. Ada kalanya kami hanya diminta untuk support proses ngembangin desain UX UI-nya aja untuk kemudian divalidasi. Kemudian ada kalanya kita start dari awal. Kita ngebantu customer ngedefine strategi produknya apa. User needs customer apa. Kita lakukan FGD lewat co-creation. Kita kemudian generate product backlog-nya. Masukkan ke design sprint untuk menjadikan UX UI design. Dan itu jadi guideline untuk proses Scrum sprint development gitu ya. Dan itu kemudian jadi support sampai Scrum sprintnya berkali-kali sampai akhirnya bisa live gitu. Ada juga case di mana kami support existing proses ketika lagi proses revamp, kita lakukan usability testing, kita lakukan focus group discussion di dalam co-creation, kita dapat problem surface problem yang kemudian kita validasi lebih jauh, kita gali lagi lebih jauh di dalam proses in-depth interview untuk gather non-obvious insights, yang kemudian insights itu kita jadikan input buat nyusun revamp-nya, design revamp-nya, product backlog-nya, kemudian itu kita capture jadi product strategy. Jadi ini very flexible, kita bisa gunakan ini kayak Lego blocks gitu ya. Karena yang menariknya dari modul-modul ini adalah setiap modul itu sudah ada predefined input dan output-nya, sehingga setiap modul itu selalu bisa jadi stand-alone activity yang bisa kita evaluate dulu. Dan bahkan seringkali hasil dari sebuah modul kita bisa gunakan untuk evaluate. Haruskah proses ke depannya kita lakukan pivot atau kita lakukan perbaikan atau kita reprioritize activity kita? Jangan-jangan hasil temuan in-depth interview kita menyatakan bahwa we have been defining customers problem secara salah. Jadi kita harus nge-pivot misalnya. Nah, ini membuat proses pengembangan produk yang non-linear dan sifatnya very uncertain ini jadi bisa lebih aman, lebih manageable, baik dari sisi waktu, resources planning, cost, dan juga deliverable-nya. Di awal fase planning yang dilakukan itu adalah kita menggunakan MyRobot seperti ini untuk kemudian kita bikin proposal. Jadi proposal teknis yang sebelum kita tawarin jadi proper proposal, kita ngotret bareng sama kliennya. Pak, kayaknya kalau case-nya Bapak nih di bulan sekarang udah bulan Maret nih. Kayaknya kalau kita mau launch produk di bulan Juni, kita bisa tarik mundur, Pak. Pertama, mungkin kalau launch di bulan Juni ini harus ada development yang terjadi di paling tidak di minggu ke-2 Juni gitu ya. Nah, karena backlog-nya agak banyak, kelihatannya ini kita perlu bikin beberapa seri, Pak, gitu. Jadi, at least kayaknya 3 Scrum Sprint. Nah, tapi sebelum nyampe ke Scrum Sprint kan kita harus punya product backlog dan UX UI design-nya. Kayaknya kita perlu bikin Scrum Sprint nih di sini, gitu. Sorry, Design Sprint di minggu ke-2 April. Nah, di sini by the way, satu kotak hijau ini represent 1 minggu ya. Sehingga kita bisa planning secara kasar untuk nemuin resources planningnya seperti apa. Nah, karena sekarang udah di pertengahan Maret, kelihatannya sebelum masuk ke design sprint, kita perlu 2 kali nih Pak, melakukan co-creation. Co-creation yang pertama mungkin kita lakukan untuk mendefine siapa segmen customer personanya gitu ya. Kita coba clarify. Misalnya, oke, ini kita bikin persona di sini, dan kita bikin customer insights lah dari sini misalnya. Kita define, kita bikin customer journey gitu. Dan dari sini kemudian si output dari proses ini menghasilkan artefak customer journey. Customer journey ini jadi input buat
proses co-creation yang berikutnya. Jadi ini cuman 1 minggu co-creation pertama disambung sama co-creation 2 yang menghasilkan di sini mungkin product backlog misalnya. Backlog, terus mungkin ada low fidelity prototype, mockup gitu ya, sketches. Yang ini merupakan hasil dari ini gitu, co-creation kedua. Dan artefak ini bisa jadikan input buat proses design sprint. Yang dimana si design sprint ini akan menghasilkan UX UI design. Yang kemudian ini akan jadi input buat proses Scrum sprint, product backlog juga mungkin. Sehingga output di sini nanti adalah .1 misalnya, atau dalam hal ini build software. Oke, ini hasil dari sprint pertama, kemudian ini jadi dilengkapi sama hasilnya nanti di Scrum sprint kedua menghasilkan mungkin fitur yang lebih banyak lagi gitu ya. Sampai akhirnya mungkin nanti kita generate ujungnya setelah 3 sprint, hopefully kita bisa bikin versi 1.0-nya yang siap di launch ke publik gitu. Nah, ini kurang lebih cara yang kami gunakan untuk memastikan bahwa requirement gathering yang sering jadi permasalahan itu bisa di-resolve dari awal. Jadi waktu kita come up dengan project planning, itu nggak cuma ngomongin development-nya aja, technical-nya aja, tapi bahkan sampai ke level bisnis, ke level design, user needs, untuk overcome problem-problem yang tadi kita list ya di depan. Yang ini. Jadi rangkaian modul tadi itu memungkinkan kita untuk clarify user needs-nya through series of workshops. Kita juga clarify business goals-nya yang kemudian jadi artefak requirements dalam bentuk product backlog. Yang kemudian ini diproses di modul design sprint sampai akhirnya kita punya visual design. Dan ini kemudian di-feed ke proses Scrum Sprint untuk kemudian jadi proses development. Jadi itu adalah cara bagaimana kami overcome permasalahan requirement gathering yang seringkali nggak clear itu, sehingga membuat kami jadi lebih mudah untuk deliver value kepada customer tanpa terjebak ke urusan scope of work kontraknya seperti apa. Karena ketidakmampuan mengclarify requirement gathering di depan itu seringkali justru yang jadi penyebab kenapa akhirnya change request itu molor terus dan nggak berhenti-berhenti. So, itu adalah cerita bagaimana Labtech Indie overcome problem yang mungkin teman-teman rasain juga sejauh ini gitu ya. Dan kami pengen share ini, pengen dengar feedback dari teman-teman, pengen tahu juga how do you guys overcome problem yang kita alamin sebagai software development agency gitu. Dan looking forward untuk ide ini bisa kita diskusiin jadi bahan obrolan di komunitas, di ekosistem, sehingga kita bisa sama-sama bikin standar baru, kita angkat standar baru dalam pengembangan produk digital, sehingga kita bisa make sure everyone's happy. Yang invest resource untuk bikin sistem happy karena dapat result yang punya business impact. Kita sebagai yang ngerjainnya pun happy karena kita get paid secara proper dan kita deliver quality result as well. Itu kurang lebih cerita tentang bagaimana kami di Labtech Indie overcome problem-problem issue requirement gathering yang mungkin teman-teman juga hadapi ketika lagi ngejalanin project pengembangan produk digital melalui penyusunan modular product development framework yang bisa overcome issue requirement yang nggak clear gitu ya, dan menghindari change request yang kemudian nggak tuntas-tuntas. Gue pengen banget dengar pengalaman yang mungkin berbeda dari teman-teman gitu ya. Dan kalau ada opini, ada pandangan, ada komentar tentang apa yang barusan gue ceritain, atau teman-teman mau share juga, silahkan put your comments below gitu. Sekaligus kalau juga teman-teman kepikiran dari yang udah diceritain hari ini, ada
ide topik baru atau ada topik lain atau ada specific case yang pengen dibahas, please let me know. Komen aja di dalam kolom komentarnya. Kita bikin ini jadi diskusi yang ngalir dan berkembang. Thank you so much udah nonton. See you around. Dah.